Oke, guys, gue nih lagi bersama guru gue, mentor gue fotografi dulu di suatu organisasi sosial lah. Namanya, panggilannya Mas Bowo. Nama lengkapnya siapa Mas? Julius Wibowo. Nama lengkapnya ya. Jadi Mas Bowo ini lulusan kumlot ya, terbaik fotografi ya. Ya, kira-kira begitulah. Lulusan kumlot. Dari berapa mahasiswa tuh? Kalau waktu itu IKJ itu sedikit ya. Itu 200. Kalau enggak salah lulusan di angkatan gue itu dari seluruh jurusan 212. Satu angkatan 212. Iya, enggak cuma fotografi. Oh, fotografi doang. Semua, enggak cuma fotografi. Oh, nggak cuma fotografi, satu angkatan. Sekitar 200. Itu masuknya ke fakultas apa tuh? Macam-macam, ada fakultas kita di fakultas film fotografi televisi. Oh. Terus ada juga fakultas seni rupa, fakultas seni pertunjukan. Lalu fakultas apa lagi? Iya, 3 itu deh kalau nggak salah. Fakultasnya dari seluruh jurusannya itu total 212. Angkatannya 212. Nggak ada yang DO ya? Ada yang DO nggak ya? Ada lah. Nggak ada. Siswa biasa ya, ada yang DO ya. Nice. Kenapa nih ambil fotografi? Kenapa Mas? Nah, itu ceritanya panjang. Gue Singkat aja nggak Pak? Ringkas, padat. Dulu gue itu kebetulan SMA itu nggak tahu mau jadi apa. Terus waktu itu sampai kelas 3 SMA gue nggak punya cita-cita. Gue taunya cuma nongkrong, ngebut, yang begitu-begitu lah. Ini ngebut apa nih? Motor apa mobil? Oh, mobil. Gue dulu sering nyolong mobilnya bapak gue. Buat dia lagi main. dinas. Ya, kenakalan lah. Nah, tapi habis itu ada acara sekolah SMA di Anyar. Gue kok bawa kamera waktu itu. Pocket. Kamera pocket, bukan kamera keren gitu, bukan SLR gitu, enggak, kamera pocket, kamera kecil lah yang cekrek gitu lah, biasa. Gue motret sunset. Nggak taunya hasilnya bagus. Temen gue, gue diajak sama teman-teman gue yang memang hobi fotografi. Alat mereka bagus-bagus. Itu temen lu udah kursus apa gimana tuh? Iya, otodidak mungkin ya. Otodidak. Terus gue sempet gue mungkin cuma dimanfaatin karena gue bisa bawa mobil. Mereka pengen hunting foto, kira-kira begitulah. Tapi gue juga bawa kamera, cuma kamera pocket. Butut apa? Bisa dibilang butut apa bagus? Enggak bagus sih, tapi dibilang butut juga enggak, sedang lah. Sedang lah ya, kelasnya sedang. Olympus. Olympus mah lumayan, bagus. Terus? Jadi nggak bisa di style macam-macam. Sementara teman-teman gue itu, kameranya keren-keren bro. Motret lah, sunset. Gue juga ikutan motret karena kebetulan ada film. Nah, begitu dicetak, ternyata hasil gue paling cakep. Di antara beberapa foto. Di antara teman-teman gue itu, padahal gue nggak paham fotografi. Gue anggap itu kayak mujizat dari Tuhan. Dari situ gue langsung Sorry gue potong. Itu berapa teman lo, ada berapa orang tuh? Kalau nggak salah sih, ingat gue ada 3. Kita berempat waktu itu. Berempat berarti sama lo dong ya? Iya, sama gue berempat.
Dari 3 foto itu teman lu itu yang bagus, lu teman-teman lu bilang itu bagus. Iya, mereka akui, gila bagus banget kok. Ikutin lomba. Gue ikutin lomba antar SMA se-Jabodetabek waktu itu. Menang. Yang lu foto apa nih objeknya? Sunset. Oh, foto sunset. Waktu itu temanya Visit Indonesia Year 92. Menang kok. Gue nggak nyangka, tapi habis itu gue disuruh motret goblok gitu loh. itu waktu itu gue nganggepnya ya secara katakan secara spiritual ini kayak petunjuk dari Gusti Allah ya. Soal kamu jadi ini aja. Karena gue memang waktu itu lagi bingung mau jadi apa, mau kuliah di mana, nggak punya cita-cita. Tahunya cuma nongkrong tok. Gitu. Akhirnya mulai itu kan udah kelas 3 SMA, gue udah mulai cari-cari, gue jadi fotografer aja deh. Udah pede banget, padahal ibaratnya gak ngerti apa-apa ilmu fotografi. Nah terus waktu itu gue lihat pameran fotografi anak-anak siswi Tarakanita di Cipete. Gue ternganga-nganga, gila, anak-anak Tarakanita hasil fotografinya bagus banget waktu itu ya. Waktu itu pamerannya di Cipete, dia ada satu dulu, ada rumah yang jadi galeri, cuma sekarang rumah itu udah nggak ada. Terus gue datang ke sana, gue terpukau, gue akhirnya nanya sama anak Tarki yang ada di situ, sorry kalau boleh tahu, ini yang ngajarin foto siapa? Oh ada, namanya Mas Ari Artadi. Oke deh, minggu depan nih gue ke Tarki bro. Dengan temen gue yang waktu itu ikut ke Anyer motret-motret itu, karena kita kan datang melihat tuh pameran foto rame-rame, kita takjub loh, keren banget foto-foto anak-anak, serius keren banget. Begitu sampai di Tarki, itu kan sekolah isinya cewek semua, minder bro, nggak berani turun dari mobil. Teman-teman gue itu, akhirnya gue doang yang turun dari mobil. Yang lain takut tetap tinggal di dalam mobil di parkiran di Tarki itu. Mereka minder. Waktu itu gue juga minder. Gila lu, perempuan semua. Gue dateng ya, sempet dibully-bully sih sama anak-anak Tarki pakai kata-kata, tapi ya nggak kasar, cuma gila lu jiper, asli jiper lu, laki-laki jalan sendirian pakai seragam SMA pula, lu jalan sendirian ke Tarki. Nah akhirnya itu dimulai tuh, gue ketemu tuh sama Mas Ari Artadinya. Gue ngomong, Mas gini, nama saya Bowo, gini, saya lihat pameran foto anak-anak Tarki yang kemarin itu keren-keren, saya boleh nggak belajar sama Mas? Dia nggak mau, dia nggak mau ngajarin. Atau Mas jadi guru deh, guru ekskul di sekolah saya di SMA 34. Nggak mau juga. Pahit nih. Minggu depan nih gue datang lagi tuh, tapi sendiri. Temen-temen gue udah nggak ada yang mau. Gue sendiri datang ke Tarki, turun dari mobil, ya biasalah dibully-bully. Si Mas Ari lagi ngajar, gue di luar. Karena gue kan nggak boleh ikut masuk kelasnya dia. Dia sempet kaget lihat gue di luar itu, gue liatin dia ngajar segala macam. Sampai akhirnya 3 minggu toh. Dia mungkin akhirnya kasihan atau kesel juga. Lu siapa namanya? Bowo Mas. Udah sini lu masuk aja deh. Gue males lihat lu berdiri terus di situ.
oh iya mas makasih, akhirnya gue mulai masuk tuh, ikut belajar bareng secara gelap sama anak-anak Tarakanita. Ya, habis itu lumayan banget itu, ilmunya lumayan banget. Gue dapat dari Mas Ari Artadi, guru foto gue pertama. Nah, habis itu menjelang akhir-akhir kelas 3 ngomong nih sama almarhum bapak gue, Pak, gue pengen sekolah di IKJ. IKJ mau jadi apa kamu? Ngomong pengen jadi fotografer, gue pengen kuliah tuh ada jurusan fotografi tuh di IKJ, gue pengen di sana. Nah, sayangnya dulu almarhum bapak gue itu kan dulu di Irjen, di Depdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Anggapan almarhum, Dirjen apa Irjen? Irjen. Irjen, oke. Anggapan almarhum, fotografi itu yang benar ada di ISI, bukan IKJ. Ya. Kenapa? Karena ISI itu sekolah milik pemerintah. IKJ bukan. IKJ itu dianggap swasta, nggak jelas, milik Pemda. Jadi buat bapak gue almarhum, IKJ bukan sekolah. Kalau kamu mau sekolah kamu ke ISI. Gue nggak mau, gue pengennya ke IKJ. Bapak gue cuma ngomong waktu itu, ya udah gini, bapak nggak ngelarang kamu mau jadi apa, bapak nggak ngelarang, silahkan aja kamu mau kuliah tetap di IKJ. Tapi kalau kamu mau tetap kuliah di IKJ ya bapak nggak mau bayar. Dalam hati gue, anjing, nggak mau bayar, gue ngabur toh. Lulus SMA, gue ngabur dari rumah. Gue sempet jadi waiters, ada kafe di Sumitmas namanya Yudis Corner. Kenapa? Lapar. Habis itu berapa bulan di sana, gue sempet jadi supir di daerah Kembangan. Iya, itu orang mungkin bingung, ini anak masih muda udah punya SIM. Ya gue memang udah punya SIM, waktu itu udah boleh punya SIM kan. Gue nggak cerita bapak gue siapa. Gitu. Itu orang juga ya udah diterima aja. Gue nabung, akhirnya gue bisa masuk IKJ. Masuk IKJ. Dari lu kerja di waiters itu? Dari waiters, abis itu gue jadi supir, waitersnya gue lepas. Jadi gue ngabur itu kan pakai duit tabungan gue. Itu duit kan lama-lama habis toh. Iya. Terus gue mau pulang gengsi. Terus ya gue harus cari makan, harus cari kerja. Caranya gimana? Ya gue cari kerja apapun deh. Yang penting gue bisa makan, gue bisa tidur. Gue tidur di kafe itu. Di gedung Sumitmas, Yudis Corner. Nggak tahu masih ada apa nggak sekarang. Kayaknya enggak. Tahu gue Sumitmas sering kalau ke sana. Itu tahun 92. 92. Itu udah lama tuh ya Sumitmas tuh. Enggak. Orang seberangan itu kantor bapak gue kok. Oh iya, Depdikbud itu. Dirjennya di situ. Terus lanjut ke KJ, IKJ. Masuklah IKJ situ. Masuklah IKJ. Ya, alhamdulillah IPK gue bagus. Jadi gue bisa dapat beasiswa. Oh, beasiswanya berapa tuh? Ya gratis. Kayak gratis kuliah gitu toh. Wih, mantap. Skillnya udah dewa banget ini. Bukan dewa sih, lapar. Oh, lapar. Serius lapar. Waktu itu gue yang seneng dari IKJ, ilmu yang gue dapat gue bisa implementasikan, gue cari duit. Awal-awal gue kamera sewa. Motret awal-awal ibaratnya mohon maaf sampai baju, hem, apa segala gue pinjem dulu ke temen gue. Gitu. Ya gitulah kira-kira. Habis itu gue lulus. Gue sebelum lulus juga di tahun 96 gue mulai dipakai sama United Nations di UNFPA sama UNESCO untuk jadi foto kontributor mereka.
Gitu. Nah, gue lulus 2001. Emang kuliah di sana lama tuh, serius lah. Karena ada magang 2 semester, udah gitu kita ketika lulus harus ada pameran, dan pameran tuh harus non sponsor. Jadi gini, lulusan IKJ itu dibagi 3 mayor untuk fotografinya: jurnalistik, seni, dan komersial. Gue yang pertama di komersial, karena gue ambil komersial. Kenapa gue ambil komersial? Tuntutan perut. Karena gue harus hidup sendiri gitu. Tapi alhamdulillah gue waktu itu sampai bisa sewa ruko segala macam itu semester 3. Karena uang yang gue hasilkan dari fotografi. Gue awal-awal gue tinggal di kampus, jujurnya nggak punya duit, tidur kucing-kucingan, ngumpet-ngumpet, kadang di kelas, kadang di studio, kadang di musola segala macam. Terus di UN itu udah berapa lama itu? Dari 94 Sampai 2006. sampai 2006. Lumayan lama juga ya. Lama ya? Seru ya ceritanya ya guys. Ya dulu sebagai fotografer komersial sih enak dulu ya. Sempat berantakan pas Krismon. Oh iya. Itu sempat berantakan. Kalau Krismon kalau gue rasa sih nggak cuma fotografi, kayak kena semuanya. Ya, gue inget tuh abis Krismon, gue lama tuh nggak dapet order, ada setahun kering. Benda-benda yang bisa gue beli dulu, gue sempat bisa beli mobil berapa biji apa, gue jual-jualin buat hidup. Gue order pertama gue ngecat rumah orang, jadi tukang gue borong sendirian gitu. Ya butuh duit, ya hidup gue naik turun lah. Nah gitulah kira-kira guys, Mas Bowo nih pakar fotografi. Gue sekarang udah nggak motret. Udah nggak motret. Nah di multi talent nih sekarang malahan ahli banget. Gue juga nggak tahu. Tapi kalau segala yang ditekunin bisa jadi ahli ya. Iya pasti. Tuh, iya kan? Benar. Berarti di dunia fotografi itu dari tahun berapa tuh? Kira-kira 2094 ya? Kalau di awal belajarnya gue pertama kali belajar ya sama Mas Arya tadi itu ya 92 ya. 92 sampai 92 2000. gue sampai 2000 terakhir gue terima job itu 2016. 2016. Itu terakhir gue terima job. Lumayan lah segitu mah 16 tahunan lah ya. Iya, jadi ibaratnya kenapa gue berhenti motret, mata gue berkurang. Oh iya. Gue kena plus, minus, dan silindris jadi satu. Dimana kalau silindris itu hitungan kita secara teknik kurang lebih gini, hitungan kita jadi kacau terhadap luas, lebar, dan lain-lain itu jadi agak kacau. Makanya orang kalau silindris itu turun tangga sering jatuh, jalan di belakang orang sering nginjek kaki orang, karena kita udah nggak bisa ngukur yang benar. Jadi dimensi itu kayak agak berubah ketika lu udah kena silindris, dan itu kalau buat fotografi tidak bagus. Gitu. Makanya gue putuskan gue udah nggak bisa di sini, percuma ngotot. Tuhan udah ngasih kebaikan ke gue bertahun-tahun di dunia fotografi. Gue sempet ngerasain manisnya di fotografi. Pernah dilempar apa? Pernah dilempar piring ya di Lebak Bulus itu ya? Ngambil ujian apa gitu? Bukan di Lebak Bulus. Di esai ya, foto esai ya? Iya,
Sebenarnya itu bukan ujian sih toh. Penugasan dari UN. Oh, pergerakan. Foto Iya. apa? Gue motret daerah Pelumpang. Pelumpang yang kebakaran sekarang itu ya? Iya. Oh. Tapi bukan persis di tempat Iya. kebakaran Iya. kan. Iya. Jadi ada beberapa waktu itu di daerah Pelumpang, sekitar Pelumpang itu ada kayak penimbunan sampah TPA akhir. Jadi kayak Bantar Gebangnya, tapi nggak gede, nggak segede Bantar Gebang. Nah, gua motret di situ. Nah, orang-orang di sana nggak suka, karena mereka biasanya katanya kalau ada yang datang motret-motret gitu udah nggak lama digusur. Gitu. Ya gua diusir, Iya. dilempar piring, dikejar-kejar sama Preman sih itu parang, ya. Iya, yang kayak parang, gitu-gitu parang, deh. ya. Ya, berarti cukup lama ya mengabdi pada dunia fotografi. Masuk saya sendiri pribadi, saya juga belajar sama beliau banyak tahu tentang dunia fotografi ya khususnya. Jadi macam-macam tuh, ada foto esai, foto pemandangan, terus foto dokumentasi, macam-macam guys. Suka dukanya ya kira-kira gitu. Saya pernah foto esai itu, foto ada salah satu di petugas lah, karyawan di Wisma Subud itu ada kantin. Nah, tugas kantinnya itu saya fotoin dari beliau tugas. Kalau itu saya dulu sempat dua pilihan, tapi saya tahu mana yang penting buat dunia kerjaan, profesi. Saya tahu dulu saya ada drama. Pas bawa ini udah agak ngotot sama saya, toh lu mau fokus mana, ini apa ini? Gue dalam hati ya gue fokus dunia fotografi lah, tapi gue pinter-pinternya dulu gue ngolah nih yang mana gitu kan. Iya, akhirnya gue fokus, gue seriusin. Alhamdulillah gue sendiri kepake di kantor staf presiden. Mantap. Iya. Jadi kalau orang yang nggak, menurut gue yang orang yang nggak percaya fotografi itu matanya buta kali ya. Gitu. Ya kira-kira gitu. Dan ini multi talent sekarang. Nanti ya selanjutnya ya kita bakal bisa tahu Mas Bo sekarang apa nih kesibukannya dan talentanya apa aja nih. Aku juga baru banyak tahu juga nih sama beliau nih. Kita harus banyak belajar guys biar tambah wawasannya. Sekian, thank you. Terima kasih ya Mas. Sama-sama toh, sama-sama. Terima kasih.